Your Hair Channel. Setahun lalu, pada masa-masa awal COVID-19 datang menyerbu, muncul ajakan dari para pemimpin kita untuk memasuki tatanan baru. Ketika itu menjelang pertengahan 2020, kata-kata new normal seperti menjadi mantra yang jitu, diulang-ulang hampir setiap waktu. Kalau tidak salah ingat, ungkapan new normal muncul kali pertama pada akhir Mei tahun lalu. Presiden Joko Widodo ketika itu mengatakan penerapan new normal perlu untuk memastikan masyarakat tetap produktif tetapi aman dari COVID-19 yang tak kasat mata itu. 1,5 bulan kemudian, pada pekan kedua Juli 2020, istilah new normal diralat, diganti dengan yang baru. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 waktu itu, Ahmad Yuryanto, mengatakan istilah new normal yang sering digunakan selama pandemi itu merupakan diksi yang keliru. Sebagai gantinya, Yuryanto yang di kemudian hari digantikan oleh Dr. Jelita Reza Protasmoro menyodorkan istilah adaptasi kebiasaan baru. Istilah boleh berganti, diksi boleh berubah, tetapi sesungguhnya dalam pernyataan berkait dengan new normal dan adaptasi kebiasaan baru sama-sama terkandung harapan bahwa setiap orang mesti berdamai hidup bersama dengan virus yang tak kelihatan. Tetap produktif, meminjam istilah Presiden Jokowi, presiden yang kita harapkan membawa rakyat keluar dari pandemi dengan aman sentosa. Tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan demi antisipasi paparan corona. Pedagang silakan kembali berdagang, orang-orang bisa kembali bekerja, menjaga periuk nasinya agar tidak terguling begitu saja. Dan anak-anak bisa kembali ke sekolah tentu saja, secara tatap muka. Kita tentu masih ingat betapa gencar para pemimpin kita berkampanye tentang new normal dan adaptasi kebiasaan baru, termasuk saat itu melakukan uji coba dan simulasi di pasar, di sekolah, di rumah sakit, agar masyarakat benar-benar siap memasuki era baru. Nyatanya sampai hari ini semuanya berhenti di situ. Masyarakat agaknya belum benar-benar bisa bertemu dengan era baru. Yang terjadi hampir 8 bulan belakangan sepertinya kata new normal dan adaptasi kebiasaan baru entah kemana minggat. Hampir tak terdengar lagi ada pemimpin yang memotivasi rakyat untuk segera kembali siap beraktivitas, mencari nafkah dengan sejumlah aturan protokol kesehatan yang ketat. Narasi yang hadir jadi semakin negatif, berkisar pada kasus yang meninggi, kematian yang datang setiap hari, serta varian baru COVID-19 yang jauh lebih sakti. Juga rumah sakit dan tenaga kesehatan yang kelimpungan nyaris frustasi, juga ambulan dan mobil jenazah yang warawiri. Duh, betapa ngeri. Kesembuhan yang mencengangkan berkisar pada angka 80-90% justru tidak bergema. Per Selasa 3 Agustus 2021, kasus COVID di Indonesia tercatat 3.496.700 kasus dengan 2.873.669 pasien sembuh. Itu berarti angka kesembuhan di atas 82%. Bahkan pada Mei silam, angka kesembuhan di atas 91%. Bahkan lagi, pada 13 Juli 2021, Indonesia sempat memimpin angka kesembuhan dunia dengan penambahan 34.754 orang sembuh dari COVID-19 dalam satu hari saja. Jumlah ini menjadi rekor angka kesembuhan di Indonesia dan penambahan ini terbanyak ketiga setelah Brasil dan India. Hal kedua, vaksinasi juga relatif berjalan kendati terdapat kendala di sana-sini. Antusiasme masyarakat saya kira patut diapresiasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan antusiasme rakyat yang hampir selalu menjadi sasaran segala kesalahan sangat besar untuk mengikuti vaksinasi. Tempat vaksinasi nyaris penuh.
Bahkan pada beberapa tempat menjelma kerumunan. Puskesmas sering kehabisan stok vaksin dan menyisakan orang-orang yang tidak kebagian. Masih banyak orang yang ingin divaksin, ingin mendapatkan perasaan lebih aman berdampingan dengan COVID-19, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Tapi mengapa narasi bernuansa menyalahkan orang yang tidak mau divaksin masih saja dikedepankan? Aduh. Berbarengan dengan itu hadir dengan berbagai istilah pembatasan demi pembatasan yang semakin hari semakin ketat. Yang seperti serial sinetron terus bersambung, berseri-seri, bersekuel-sekuel, berlarat-larat. Dari PSBB ke PPKM, ke PPKM Mikro, ke PPKM Darurat, ke PPKM level 4. Yang terbaru pada Senin 2 Agustus 2021, Jokowi mengumumkan PPKM level 4 diperpanjang untuk kali kedua. Hingga 9 Agustus mendatang, rakyat mesti lebih banyak di rumah saja. Dan entah sampai berapa sekuel lagi kita mesti mengurut dada. Yang miris, masyarakat, rakyat kecil seperti kita hampir terus-menerus menjadi kambing hitam, menjadi sasaran kesalahan. Yang tidak patuh prokes lah, yang tidak manut lah, yang gemar membuat kerumunan. Paling gampang memang menuding rakyat yang sudah megap-megap karena 1,5 tahun terdampak pandemi sebagai sasaran, sebagai pelampiasan. Seolah-olah rakyatlah biang kerok dari pandemi yang berlarat-larat. Bukan sebaliknya, merekalah korban sesungguhnya dari pandemi yang bikin melarat. Ya, hari-hari ini memang waktu yang sulit bagi rakyat jelata seperti kita. Alih-alih melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk menaikkan imun, banyak hal berseliweran termasuk kebijakan para pemimpin yang menyesakkan dada. Untunglah pada awal pekan sekaligus awal bulan ini ada kabar gembira dari Jepang. Di Musashino Forest Sport Plaza Tokyo, Senin 2 Agustus 2021, sang merah putih berkibar dan Indonesia Raya berkumandang. Dengan lantang, duet maut Grecia Poli dan Apriani Rahayu meraih emas Olimpiade pada cabang bulu tangkis ganda putri. Medali emas pertama dan satu-satunya di Olimpiade Tokyo, Olimpiade pertama di era pandemi. Setidaknya prestasi Grace Apri bisa menjadi pelipur hati, pengalih perhatian untuk sejenak lupa pada beban yang semakin berat dari hari ke hari. Okelah, tak perlu dipikir terlalu berat, toh ini cuma ongkos capek. Omong kosong, catatan awal.